cover selama 1 tahun penuh. Jadi meskipun dia nggak lagi on beat, 24 jam kali 7 itu dia tetap tercover oleh asuransi. Asuransi. Meskipun dia nggak lagi on beat, tiba-tiba dia lagi perjalanan rekreasi atau liburan, dia ada kecelakaan, makan tuna. Tuna mah bukan khas Makassar. Bukan ya? Palu basah. Ya, palu basah tadi siang. Konro udah? Belum. Nanti kita coba konro. Oke, selamat malam Kareba Ojol. Di podcast kali ini saya kedatangan tim dari Nusantara Ojek. Kalau minggu atau beberapa bulan yang lalu sempat kami hadirkan juga salah satu founder dari Nusantara Ojek. Kali ini saya spesial juga karena telah hadir salah satu tim Nusantara Ojek, tapi mungkin dari divisi yang berbeda. Namanya Mas Nanca. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Asik sekali. Mas Nanca sih nama aslinya siapa, Mas? Kalau namanya itu agak panjang. Agak panjang gitu, seperti apa? Nanca Octaviano Putra Atmaja. Oh, Nanca Octaviano Putra Atmaja. Tapi Nanca, kirain tadi Nanca itu nama bekennya aja ya? Udah, asli. Oke. Itu ada agak unik itu. Pertama kali ke Makassar ya? Pertama kali, first time. Dalam rangka apa ke Makassar? Dalam rangka penetrasi Nujek di Kota Makassar. Berarti Nujek udah resmi rilis ya di Makassar? Sudah resmi, barusan. Mantap. Konsepnya di Makassar ini seperti apa? Jadi konsep kita di sini karena kebutuhan di Makassar cukup besar ya. Jadi kita buka base camp dulu. Oh, base camp dulu. Oh, base camp dulu. Jadi rilis base camp dulu. Unik ya. Biasanya kan kalau ada aplikator atau dari pihak seperti itu kan harusnya ada kantor dulu. Nah, alasannya kenapa harus base camp dulu? Ya karena kita pingin Nujek ini cepat besar di Makassar. Setelah nanti akan growth, kita akan buka kantor resmi di Makassar gitu. Jadi kita open base camp dulu. Percepatan ya gitu maksudnya ya. Terus kira-kira driver yang sudah terdaftar di Nujek sendiri khusus untuk Kota Makassar sudah berapa? Sekisaran 600-an ya yang sudah masuk datanya ya. Sekitar 600-an. Target kita sih pinginnya di atas 1000 lah. Iya. Dan itu juga harus aktif, nggak boleh hanya daftar tapi dia nggak aktif. Tapi kita harapannya semua mitra yang daftar di area Kota Makassar bisa aktif. Oh ya, kembali dulu ke masalah ini. Kalau tim Mas Nanca sendiri di Nusantara Ojek atau Nujek sebagai apa? Oh, saya di sini sebagai tim Markom and Business Manager di Nujek Pusat. Berarti lebih ke promotion gitu. Promotion, create konten, terus kemudian create bagaimana mekanisme bisnis plan-nya seperti apa, gitu sih. Oke, baik, udah jelas. Kembali ke registrasi. Registrasi itu apa yang membedakan proses registrasi antara Nusantara Ojek atau Nujek dengan aplikator lain? Jadi kalau di Nujek ini bedanya ya, kalau bedanya kita ada namanya wilayah kerjanya. Oh, wilayah kerja. Karena pada saat mitra ini mendeklar dia mau wilayah kerja Kota Makassar, itu nanti dia akan ada prioritas di Kota Makassar. Tapi kalau dia on bid di luar Kota Makassar, itu nanti nggak akan dapat poin. Oh gitu. Jadi apakah akun yang sudah terregister di Kota Makassar nggak bisa dipakai di kota lain? Bisa. Cuman nggak dapat poin nanti. Oh, cash jenis poin untuk klaim insentif gitu ya. Oh iya, baik. Mas Nanca, proses untuk registrasi di Kota Makassar udah jelas tadi. Terus syarat dan mekanismenya seperti apa? Kalau syarat cukup mudah ya. Jadi syarat di Nujek itu cuma download aplikasi di Play Store yang warna kuning, namanya Mitra Nujek. Kemudian registrasi, core-nya pakai Gmail ya, akun Gmail. Kemudian masukkan data formnya. Kalau syarat-syaratnya dokumennya cukup KTP, SKCK, kemudian SIM sama STNK. Nah, kalau register SKCK itu kan kadang-kadang menjadi case tertentu ya di sebuah. Ada solusi lain nggak sih kalau umpama sun driver itu udah terdaftar nih di tempat lain? Kalau mereka sudah expire SKCK-nya, langkahnya seperti apa? Jadi kalau dia sudah eksis sebelumnya di yang ojol yang lain, itu tinggal di screen capture aja. Oh, nanti, bisa. Jadi dari dokumen pendukungnya nanti. Oh, baik. Pengganti bisa. SKCK ya? Sifatnya pengganti. Bukan untuk tapi bisa nyusul setelahnya. Bisa berarti bisa update upload lagi ya gitu ya. Oh, baik.
Nusantara Ojek, saya kan juga sudah lumayan sedikit tahu nih tentang Nusantara Ojek. Nah, fitur-fitur yang membedakan antara Nusantara Ojek dengan aplikator lain apa sih? Maksudnya bahwa ini loh kami Nusantara Ojek. Tahu sendiri seperti pertarungan di Kota Makassar, aplikator kan udah banyak, banyak banget ya. Seperti apa di kondisinya nanti strategi perangnya atau kalau diferensiasi dari Nujek itu sebenarnya ada core 3 core ya. Jadi ada fitur namanya pilih langsung. Itu akan kelihatan semuanya itu. Jadi dari sisi merek motornya, jenis kendaraannya apa, ratingnya seperti apa, kemudian dia pernah diulas sama customer berapa kali, kemudian ada namanya fitur berlangganan. Nah, harapannya dengan fitur berlangganan ini mitra ini dapat mendapat penghasilan yang pasti. Nah, karena isu saat ini kan banyak mitra yang wasting time terlalu lama ya di jalanan ya. Benar. Nah itu, makanya kita unggulkan ada fitur berlangganan. Kalau dengan ada fitur berlangganan, otomatis mitra ini akan dapat penghasilan yang pasti. Contoh ya, pagi nganter sekolah, nganter kerja, karena sudah punya langganan ya. Kemudian siangnya customer ini butuh makanan dan pulang pada saat sore tinggal dijemput. Oh, itu berarti nggak usah ini lagi ya, kan jalurnya sudah paham, jadi nggak usah tanya titik. Jadi lingkup kecil dulu lah, lingkup tetangganya, kemudian lingkup saudara-saudaranya, teman-temannya gitu. Itu yang menjadi, maksudnya jadi pembeda dan menjadi poin juga untuk Nujek. Yang lain mungkin pemilihan driver atau dari gender mana gitu. Kalau pilih driver kan ada 4 filter ya. Pilih driver pria, driver wanita, driver berlangganan, sama driver terasuransi. Nah, ini paling penting. Benar-benar. Kalau saya nih contohnya wanita nih, saya mau yang dibonceng sama sejenis saja, perempuan sama perempuan, itu di Nujek bisa nggak? Ada. Pokoknya di circle-nya user ini ready driver perempuan ya, otomatis bisa pilih driver perempuan. Selama memang ada ready ya. Selama masih ada. Oh baik. Oh tadi kembali ke asuransi. Memang ada asuransinya di Nujek? Ada. Kita namanya Nujek Protection. Itu apa sistemnya seperti apa? Jadi sistemnya itu mitra ini mendaftarkan ke manajemen Nujek bahwasanya dia ingin terasuransikan. Nah dengan dia daftar nanti akan tercover selama 1 tahun penuh. Jadi meskipun dia nggak lagi on beat, 24 jam kali 7 itu dia tetap tercover oleh asuransi. Asuransi, meskipun dia nggak lagi on beat, tiba-tiba dia lagi perjalanan rekreasi atau liburan, dia ada kecelakaan, otomatis juga bisa diklaimkan. Nah menarik, berapa poin pelayanannya yang bisa di cover sama asuransi? Nilai polisnya itu lebih dari 30 juta. Nilai polisnya 30 juta. Dalam case berapa case? Case-nya berapa? Kasusnya berapa? Itu berapa poin ya? Sekitaran 7 poin kalau tidak salah. Jadi dari kecelakaan, cacat tetap, terus kemudian kerusakan atribut sampai segitu juga. Sampai segitunya. Kalau masalah sumpah handphone saya retak, bisa. Ada asuransi handphone juga ada. Bisa. Wah luar biasa. Ini kayaknya baru ya kayaknya. Ini inovasi dari Nujek lah, karena kita kan kebutuhan dari teman-teman mitra ini supaya dia merasa aman kan. Mitranya aman, kemudian usernya juga lebih percaya dengan mitranya kita. Apakah asuransi itu sifatnya hanya ke driver? Enggak. Jadi user ini juga tercover. Pada saat user ini barangnya hilang, itu juga bisa diklaimkan. Oh luar biasa ya. Tapi dengan catatan user pada lagi on beat. Tapi kalau usernya nggak pesan Nujek, dia nggak tercover. Tadi namanya apa asuransinya? Nujek Protection. Itu berbayar atau seperti apa sih, maksudnya untuk driver? Berbayar. Jadi modelnya subscribe ya. Jadi mitra ini bayar dulu ke manajemen Nujek sebesar 75.000 setahun. Wah luar biasa ya. Jadi kalau dikonversi tiap bulan itu 6.000-an. 6.000, wah lumayan. Dengan proteksi sampai dengan 30 juta hanya dengan membayar 75.000 dalam setahun. Menurut saya nggak sebanding dengan ininya ya. Iya, manfaatnya. Yang penting manfaatnya sih. Manfaatnya nih. Udah di kota-kota mana sih yang sudah apakah seperti Makassar kan baru masuk itu langsung bisa bisa ya? Bisa. Tinggal jadi kan kalau di aplikasi mitra itu kan nanti ada menu namanya asuransi. Tinggal isi formnya aja. Tinggal isi form, kemudian transfer, bayar ya, langsung nanti akan divalidasi sama tim manajemen. Oh luar biasa. Cepet lah. Cepet ya. Lebih kayaknya lebih bagus dari asuransi yang sudah ada kayaknya. Insya Allah. Tapi hanya lebih ke keselamatan driver mitra driver ya.
Karena kan ini kan konsepnya bukan tercover pada saat on beat aja, tapi dia meskipun dia nggak lagi on beat tetap tercover. Menarik. Apakah dia tercover ketika dia aplikator sini kan, driver sini kan kadang-kadang mitranya hanya memiliki aplikasi lebih dari satu, dari ojol A, B, C, D kan. Ketika dia ngojol di B, bukan di Nujek, tapi terjadi hal seperti itu, tercover. Tercover. Meskipun dia bukan di Nujek. Sifatnya ini umum. Umum ya. Kerjasama sama company mana sih? Kita sama Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah berarti claimernya nanti ke bank terdekat, Bank Mega terdekat. Mega Syariah terdekat. Wah, luar biasa. Ini satu poin juga sih untuk para penonton Karebo Ojol yang pengen mendaftar di Nujek. Ini poinnya adalah ada Nujek Protection, ya kan? Baik, apalagi selain itu yang menjadi poin untuk Nujek sendiri? Maksudnya dalam fitur-fiturnya? Dalam fitur-fitur nanti kita plan tahun depan ya, plan tahun depan nanti kita akan rilis dengan namanya Pos Indonesia. Nanti kita akan kerjasama dengan ekspedisi besar. Nanti ada fitur namanya Nupos. Wah, luar biasa. Nupos sudah ada di kota berapa? Maksudnya kerjasamanya sudah jalan? Nanti akan jalan di seluruh kota serentak. Sementara di kota mana yang sudah ada? Belum ada sih, masih. Ini kan sudah MOU dengan pihak Pos, PT Pos Indonesia sudah MOU. Cuman kita lagi trial and error terkait fitur Nuposnya. Belum kita rilis. Berarti nanti konsepnya mirip kurirnya Pos yang sudah ada. Kalau di Pos itu namanya Oranger. Kalau di sini Granger. nu Ranger. Di Makassar sudah ada Nujek. Nah, saya tuh pengennya Nujek tetap ada di Makassar. Karena sepengetahuan kami Nujek ojol kan banyak masuk nih. Udah banyak warna-warni yang masuk ke Makassar, tapi hanya melintas lewat nih. Baik lokal maupun skalanya nasional. Udah banyak. Tahu sendiri kan, ada yang warna ini itu merah, biru kelangi langit-langitan, kayak pelangi lah ya. Nah, kira-kira konsep nanti yang betul-betul bawa ini loh, memastikan bahwa Nujek tetap eksis di Makassar di tengah para raja raksasa ini. Ya, jadi kita konsep core kita kan memang dari sisi mitra, kita harus bangun mitranya dulu nih. Kalau mitranya ini udah kuat, otomatis kita bangun loyalty kan. Nah, loyalty apa goalnya? Nanti goalnya akan nanti mitra ini sudah loyal, nanti kita giring ke usernya. Nah, dari user ini kita sebar, jadi dari komunitas, kemudian dari instansi-instansi. Berarti mainnya ke situ, segmennya itu. Segmennya itu dulu. Kita sasarannya rencana kita ya. Nanti kan ke komunitas, kemudian instansi, kemudian ke lembaga-lembaga pendidikan. Nah, nanti dari situ sudah settle, nanti kita kembangkan yang lain. Gitu. Baik, mantap. Pertama kali ke Makassar sudah makan khas Makassar, makan apa? Makan tuna. Tuna mah bukan khas Makassar. Bukan ya? Palu basah. Ya, palu basah tadi siang. Konro udah? Belum. Nanti kita coba konro. Oke Mas, terima kasih atas kehadirannya di podcast Karebo Ojol. Semoga informasi ini sampai di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Amin. Sampai Surabaya lah di share-share ya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Karebo Ojol. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas.